Perawatan kan berlangsung dengan baik. Kenapa kau begitu sedih? Apa karena Tuan Onur? Kudengar hari ini dia marah padamu karena kau terlambat. Dia sangat kesal pada aku, Benu. Dia bilang aku tidak bisa bertanggung jawab. Ya Tuhan, dia berkata begitu. Maksudnya aku tidak mampu melakukannya. Oh ya? Kalau dia tidak percaya, aku siap mengundurkan diri. Apa? Apa kau sudah gila? Kenapa mengundurkan diri? Sehrazad, apa kau sudah melakukan itu? Iya, sudah. Tapi Tuan Karim menyuruhku membatalkannya. Ya Tuhan, kau membuatku takut. Dengar, apa kau punya uang hingga kau mau mencari pekerjaan baru? Kau punya hutang yang besar. Tapi itu sangat menyakitkanku, Benu. Sampai kapan aku tahan mendengar makiannya seperti itu? Aku tahu, itu memang sulit. Tapi jangan pedulikan Tuan Onur. Sikapnya memang seperti itu pada semua orang. Dia bos yang sangat keras. Ini nasibku. Seandainya aku bekerja pada Tuan Karim. Dia tidak seperti itu. Kau beruntung, Benu. Iya, benar. Dia sangat baik dibandingkan Tuan Onur. Tapi dia juga sangat serius soal pekerjaan. Kenapa? Kakeknya akan menelponku lagi hari ini. Kenapa? Apa dia menelponmu untuk membuatmu malu lagi? Katanya dia mau memberikan uangnya. Apa? Kau tidak menerimanya ya? Sehrazad, kalau kau menerimanya, kau bisa kembalikan uang temanmu. Sudahlah. Harga dirimu bisa tetap ada, jangan sedih. Oh. Apa hari ini Nimet membuat manisan untuk anakku?
tidak mau, Ibu. Apa tidak ada es krim? Es krim apa? Ini musim dingin. Tapi Alif masih suka makan, Ibu. Kalau nanti sakit, baru mereka tahu akibatnya. Ayo sayang, makan manisannya. Tapi Nenek, Ibu es krimnya. Tapi di sini juga ada krimnya. Ayolah makan. Biarkan saja, kita tidak akan memohon pada anak kecil. Banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan roti. Akan tetapi, anak-anak kita tidak mau makan manisan yang ada krimnya. Apa kalian masih kenyang? Kalau begitu, masuklah ke kamar kalian sekarang. Mereka masih anak kecil, Burhan. Oh. Bagaimana mereka bisa tahu ada yang tidak bisa dapat roti? Kau selalu membela cucumu, Nadidi. Itu tentu saja. Kau bertindak seakan-akan mereka sudah besar. Mereka hanya inginkan es krim. Baiklah. Nimet, berikan es krim pada anak-anak. Iya, Tuan Burhan. Tapi mereka harus makan perlahan ya. Baik. Dengarkan anak-anak, tak boleh makan es krim lagi sampai musim semi. Baiklah. Nanti kalian bisa sakit. Baiklah, Kek. Kenapa kau lakukan semua ini, Burhan? Percuma saja kau marahi mereka, lalu mereka sedih. Tapi keluarga ini ada aturannya. Ayahku benar. Manisannya memang enak, kan? Iya, enak sekali. Burhan, apa yang kau lakukan? Lakukan apa? Kau mau mengurus pembayaran untuk perawatan cucumu, kan? Itu sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa? Sherazad sudah mendapatkan uangnya. Dia tidak butuh uangku lagi. Dari mana dia dapatkan uangnya? Dia sangat mengikuti perasaannya. Apa kau mau tanya lagi padanya? Kenapa? Apa aku tidak punya harga diri? Bukan itu maksudku. Aku tidak mau paksa memberikan dia uang, Nadide. Aku sudah lakukan yang harus kulakukan. Apa dia sudah benar-benar mendapatkan uangnya? Entahlah. Tidak tahu terus jawabmu. Kau tidak tahu terus. Apa kau serius, Burhan? Dia tidak mungkin bisa mencari uang sebanyak itu. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkannya? Dia adalah seorang ibu yang tidak punya apa-apa. Biar aku saja yang bicara dengannya. Mungkin aku bisa mengubah pikirannya. Mengubah apa? Kau tahu apa yang dia katakan padaku di telepon? Dia bilang kau sudah terlambat untuk menyelamatkan hidup cucumu, Burhan Evlioglu. Cucuku. Ayo Nyonya Sherazad, waktu besuk sudah selesai. Aku tidak bisa pergi. Pergilah dan istirahat sebentar. Kalaupun aku pergi, aku akan tetap memikirkan anakku, Tuan Attila. Tidak usah, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kan tidur dengan sangat lelap, dan dia tidak akan bangun sampai besok pagi. Kau pasti sudah akan kemari sebelum dia bangun. Ayolah. Kau benar, baiklah. Aku akan pergi. Lalu bagaimana keadaan Meriban? Dia baik-baik saja. Dia selalu suka menyanyi. Dia itu selalu merasa senang hatinya. Baiklah. Ayo.
Mau bagaimana lagi? Aku baik-baik saja. Kan baik-baik saja kan? Dia pasti sembuh. Jika kan baik-baik saja, kenapa kau sedih? Aku sedang ada masalah di tempat pekerjaanku. Itu sebabnya aku bingung. Anakku, jangan membuat dirimu sedih untuk hal yang kecil. Jika sedih, mengundurkan diri saja. Aku tidak mungkin mengundurkan diri. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Perawatan kan setiap bulannya sangat mahal. Obat-obatan, sewa rumah, kebutuhan rumah tangga dan telepon. Hutangku sangat banyak. Anakku, aku pun juga menjadi bebanmu. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Kau tidak pernah menjadi bebanku. Aku hanya inginkan cepat sembuh dari penyakitnya. Semua akan membaik anakku, jangan sedih. Kau pantas mendapatkan yang terbaik anakku. Baiklah, baiklah bibiku sayang. Selamat malam Tuan Onur. Selamat malam. Ayo kita pulang Kamil. Ayo. Tapi istrimu pasti sudah menantimu. Selamat malam. Selamat malam. Apa kau mau ke pabrik, Ayah? Sudah pasti kita mau ke pabrik, bukan mau ke pesta. Kupikir kita mungkin mau ke toko. Dengar,
Bukankah ini hari pengiriman barang? Apa ada yang kau butuhkan? Hah? Tidak, terima kasih. Dan kau, menantuku? Tidak, Ayah. Selamat bekerja. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Oh iya, aku lupa HP-ku. Ayo cepat, Aisyah. Cepatlah. Jangan angkat yang berat-berat. Tenang saja. Aku ada di sini, Nak. Aku tidak akan biarkan dia mengangkat barang yang berat. Terima kasih, Ibu. Kakak, Kakakmu ada di sini. dia sudah datang. Oh, tepat sekali dia. Tunggu sebentar. Selamat datang, ketemu denganmu. Kali Effendi. Oh, terima kasih. Ya, Bagaimana dengan orang tuamu? Baik-baik saja? mereka baik-baik saja. Mereka sampaikan salam untuk Baguslah. Salam kembali ya. Saudara ipar, Hai, apa saudaraku. kabar? Aku baik. Bagaimana kabarmu? Kami semua Ayo baik-baik ke saja sini. di sini. Bagaimana kabarmu? Wah, kehamilanmu sudah Ya. besar. Bagaimana kau bisa ke sini? Apakah naik bis? Tentu saja naik bis. Aku tidak mampu naik pesawat. Aku bukan Evlioglu. Bagaimana keadaan di Kaisar? Baik-baik saja? Ali Kemal. Ayo cepat. Ya, ini benar-benar luar biasa. Aisyah, Dimet. Kita agak sedikit tenang karena hasilnya telah disetujui. Kelak kita akan menggali tanah itu, tapi aku pikir kita tidak akan bisa merubah pikiran birokrat Kazakhstan. Oh ya, Nona Benu, biar aku lihat dulu surat-surat yang akan dikirim ke Jerman. Kita periksa ulang agar tidak ada kesalahan lagi. Tentu saja Tuan Karim. Lalu, apa berikutnya? Tanggal pengiriman data-data proyek untuk Sky Towers. Apa statusnya? Aku sudah membuat jadwal 22 hari kerja. Dan itu... 22 hari. 22 pagi hari, 22 siang hari, 22 malam hari. Bagus sekali. 22 hari itu sangat lama, Nona Sherazad. Generasi baru. Komputer sudah mempengaruhimu sangat besar. Kau mau semuanya selesai dengan cepat. Kau tidak bisa memimpikan sebuah aplikasi proyek sebelum 3 bulan bekerja. Waktu telah berubah, Yalchin. Dulu itu masa-masamu. Jika sekarang ada komputer, maka kami akan menggunakannya. Ya, kau benar. Harusnya selesai 15 hari. Tapi itu rasanya tidak mungkin, Tuan Onur. Kami sudah bekerja seharian penuh. Bagaimana dengan malam hari, Bu? Tentu saja, kalau kau tinggalkan kantor jam 6 sore, pekerjaan ini harus bisa selesai. Aku sudah berusaha untuk bekerja sampai larut malam, Tuan Onur. Berarti setiap malam, kau harus ada di sini. Bicarakan dengan Nur Hayat. Dia akan mengatur presentasinya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa. Kau berlebihan. 22 hari sudah tepat. Aku yakin ini bisa diselesaikan dalam 15 hari. Ya Tuhan, aku tidak tahu. Itu proyekmu. Aku ada masalah dengan orang Dubai. Aku kesal pada mereka. Setiap hari kita bicara soal waktu di telepon. Aku kenal dengan mereka. Mereka selalu merepotkan. Nona Sherazad harus bekerja keras. Kemarin, aku lihat dia keluar dari kantor jam 6 sore. Kau masih bermasalah dengan gadis itu. Ayolah, aku lapar. Kita makan sesuatu dulu. Ayo. Aku mohon kau jangan khawatir. Bagaimana aku tidak khawatir? Aku sudah bekerja seharian penuh, tapi itu masih tidak cukup. Bagaimana dengan malam harinya? Dia pikir aku hanya pergi ke pesta di malam hari. Dia makin khawatir karena tanggal pengiriman sudah dekat. Kabarnya mereka yang dibesarkan dengan cara hidup Jerman lebih ketat soal pekerjaan. Tapi mereka bisa datang dan lihat Tuan Karim tidak seperti itu. Kau kembali ke rumah sakit? Kau tidak mau makan siang dulu? Makan siang apa, Beno? Aku tidak bisa makan. Orang itu memerintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya. Oh, tapi aku yakin kau pasti tidak akan bekerja seperti itu. Ayolah, kau tidak perlu khawatir. Aku pasti akan membantumu. Beno, terima kasih karena kau sudah banyak membantuku. Tapi masalahnya... Sherazad, akhirnya aku bisa belajar juga mengenai komputer. Jika aku tahu cara menggunakannya, mungkin kita bisa bekerja sama. Terima kasih, Pak Yalchin. Ayo. Ayo.
Seandainya kau mengajak ibumu juga, Gali, dia pasti bosan sendirian di Kayseri. Iya, itu ide yang bagus. Aku merindukannya. Kalau kau merindukannya, kau boleh pergi. Tapi aku sedang hamil saat ini kan. Ku letakkan di meja ya. Tidak, berikan padaku. Tehnya baru dibuat kan? Iya. Aku lapar sekali. Aku beli biskuit seharga 4 lira sebelumnya. Dan yang pasti, biaya hidup sekarang ini sangat mahal. Oh. Semoga Tuhan memberi harta pada orang-orang miskin. Amin. Amin. Mana telur goreng dan dagingnya? Sudah habis. Bagaimana Kami bisa habis? memakannya di pagi hari. Ibu, beritahu ayah supaya ayah membelinya dari kota. Baiklah. Sekarang tidak ada daging mentah di rumah-rumah orang di Kayseri. Sebaiknya kau bawa saja sedikit ke sana. Tidak bisa. Semua pekerjaanku akan tercium seperti daging sapi. Oh ya, mana anak-anak? Di sekolah. Harusnya tidak usah sekolah tiap hari. Kadang-kadang saja tidak masalah kan? Sama seperti kau kan? Oh ya, ibu mengirim sesuatu. Karena pada saat mereka tahu kalau aku akan melahirkan anak laki-laki, mereka memberi hewan kurban. Harusnya tidak usah buru-buru begitu. Apa kau akan memberi nama Burhan pada anak itu? Tentu saja. Kau dan suamimu itu benar-benar aneh ya. Jangan bicara sembarangan di sini. Aku mau menanyakan keadaan Kan Evriaglu. Bagian apa? Aku tidak tahu. Tapi itu perawatan penyakit kanker. Onkologi. Tunggu sebentar, aku sambungkan. Telepon beberapa saat lagi atau menunggu? Teleponnya sedang sibuk. Aku tunggu. Wah, lihatlah baju ini. Bagus sekali. Ya, nenek yang satu menjahitkan banyak pakaian untuknya, dan nenek yang satu lagi tidak menjahit apapun. Ini kan baru pesta pertama. Saat mereka tahu akan lahir anak laki-laki, mereka sangat gembira. Iya, anak laki-laki harus dihormati kan? Apa ini? Itu dikirim ke rumah bibi. Lihat saja ini. Bahkan ibu pun harus kirim hadiah untuk mereka. Oh, ini sutra murni. Apa dia sudah gila? Dia pasti membeli semua ini dengan harga mahal. Benarkah? Jangan sentuh, tanganmu kotor. Kalau kau sangat menyukainya, maka pakailah. Ibuku akan telepon dan menanyakannya. Aku akan berikan pada Nyonya Nadide. Mungkin saja dia akan sedikit tersenyum. Boleh aku minta tehnya lagi? Aku adalah neneknya. Syukurlah. Aku sangat senang. Kapan terapinya akan berakhir? Dokter, apa cucuku sangat menderita? Tidak. Setiap hari? Oh, tidak. Ibu? Ibu sedang bicara dengan siapa di telepon? Tidak pada siapapun. Oh, lalu siapa yang membuat ibu menangis? Apa itu ayah? Bukan siapa-siapa, Fusun. Oh, pasti seseorang. Sudah kubilang bukan. Fusun, lain kali sebelum kau masuk kamar, lebih baik kau ketuk pintunya dulu. Apa mereka sudah kembali dari Ankara? Belum kembali. Onur, kita harus mengundang mereka kemari. Itu pasti. Katakan pada Nurhayat untuk mengatur perjalanan Istanbul yang bagus. Bosporus, Istana Topkapi. Kita bisa makan malam di sana nanti. Lalu kapan kau akan ke Dubai? Setelah semua data proyek selesai.
Rasanya tidak mungkin bisa dengan keadaan ini. Oh, apa kau masih terjebak di situ? Dengar, Honor. Kau tahu, aku tidak suka ikut campur dalam urusan bisnismu. Tapi, aku rasa kau terlalu memaksa Sehrazad. Tidak ada yang kupikirkan. Yang kupikirkan hanya bisnis. Masalah kecil kau besar-besarkan. Kau tidak sadar semua itu. Kenapa kau sangat membela wanita itu? Mungkin aku tertarik padanya. Jangan lupa sertakan data-data proyek di email yang akan kita kirim ke Hermuster. Seakan aku tidak ada artinya. Sementara ini kita masih harus menunggu hasil persetujuan dari mereka. Kalau begitu, baiklah. Baiknya kita telepon saja mereka besok jam 12 siang. Iya, baiklah. Atau baiknya jam 11 saja, Ripper. Iya. Orang itu pasti sudah selesai rapat di jam itu. Foto-foto lapangan yang diambil sudah ada. Aku sudah buatkan kopi CD-nya untukmu. Dan Terima ini kasih, Nur untukmu. Terima kasih banyak, Nur Hayat. Kalau tidak ada pekerjaan lagi, boleh aku pergi? Ya, tentu saja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Aku khawatir soal foto-fotonya. Kita lihat saja. Oh, sudah sangat terlambat. Kita sudah bekerja keras. Sudahlah. Ya sudah. Kita lanjutkan saja besok. Tidak usah buru-buru. Terserah kau saja. Ada berita soal kenaikan gaji. Sampai saat ini, aku belum terdaftar sama sekali. Benarkah? Kenapa? Aku tidak tahu. Mereka memberiku posisi sebagai bagian dari koordinasi proyek, tapi tidak ada yang bicarakan soal registrasi atau kenaikan gaji. Aku sudah lelah. Entah bagaimana aku harus melakukan semua ini. Semua itu karena kau wanita yang kuat. Proyek ini dijalankan pada waktu yang salah. Pikiranku hanya pada Kang. Aku tidak bisa konsentrasi pada apapun. Itu sudah seharusnya, Sehrazad. Kau juga sampai sembunyikan bahwa kau punya anak. Kau jangan bertanya. Aku merasa takut kalau aku sampai salah bicara. Sebaiknya kau hati-hati. Para bos itu sangat kejam. Mereka akan marah karena kau tidak bilang punya anak. Tuan Onur memajukan 15 hari untuk menyampaikan hasil proyeknya. Itu buruk sekali. Benar-benar buruk. Oh ya, Sehrazad. Saat ini aku sedang tidak sibuk. Kalau kau mau, aku bisa membantumu. Bagaimana? Kita bisa duduk saat malam hari sambil minum kopi dan dengar musik. Dan kita bisa selesaikan pekerjaannya saat malam. Tentu saja. Kau mau minum lagi? Kau mau minum lagi? Apa kau keberatan? Mana mungkin ibu keberatan, nak. Minumlah. Kau sama seperti ayahmu. Kalau kau minum sampai banyak, kau akan sakit. Karena itulah, Sampai di mana kita tadi? kita membicarakan hal yang terakhir. Seperti itulah Ibu Firide. Selalu bicara yang sama saja. Soal rapat. Siapa yang beri suara iya dan tidak? Baiklah, sudah disetujui. Siapa yang akan memberi proyek ini pada Almatas? Kau kah? Aku? Tidak ada. Jadi tidak ada. Siapa itu Benu? Arsitek yang memenangkan penghargaan? Namanya Sehrazad. Kau masih belum mengenal dia, Ibu Firide. Apa kita bisa berkenalan dengan arsitek pemenang penghargaanmu itu? Ya.
Tuan Onur, aku sudah susun kembali acaranya. Aku bisa presentasikan data proyek itu dalam 18 hari. Aku tidak bertanya kapan kau akan memberikannya, Nona Seraza. Aku bilang aku akan melihatnya dalam 15 hari. Aku tahu, tapi menyusun acara itu sepertinya sudah sangat pantas. Kalau aku tidak percaya kau tidak bisa melakukannya, maka aku tidak akan memberikan pekerjaan ini. Iya Tuan, tapi... Aku percaya kau bisa melakukannya, tapi kelihatannya kau yang tidak percaya diri. Suatu kehormatan bertemu dengan Nyonya Feride. Sama-sama, Tuan Ihsan. Bagaimana istrimu? Dia selalu mendoakanmu, Nyonya. Silakan. Terima kasih. Pada setiap rapat selalu saja ada biskuit dan kue. Maaf aku datang terlambat. Selamat pagi teman-teman. Mari, silakan duduk. Bisa kita mulai? Aku sangat sibuk. Yang pertama adalah data-data mengenai proyek pabrik kimia Almanta Hidroelektrik. Sepertinya mengerikan sekali di sini. Bukankah aku sudah suruh untuk tinggalkan semua Kami ini? akan bawa sekarang juga. Ayo Hei, cepat. di mana Adem? Adem sedang naikkan barang-barangnya ke truk. Ali Kemal, ambilkan yang itu. Baik. Oh, Paman Burhan, semua diperbarui di sini. Dipoles dengan sangat baik. Sepertinya sangat menarik juga. Kau menyukainya? Ya, aku suka, Paman. Baguslah. Kalau kau suka, berarti pekerjaan kami benar-benar baik. Di mana ini harus kuletakkan, Ayah? Ya, di mana saja. Baunya sampai tercium seluruh tubuhmu itu. Bagaimana kau bisa tahan? Tidak tercium baunya oleh kami, sudah terbiasa. Seakan-akan kau baru datang dari kebun mawar saja kali. Adam, Ya, Pak. tolong bawa semua ini ke toko. Berikan pada Niazi-san ya. Aku harus minta bonnya, Pak? Ya. Kenapa kau berdiri saja di situ? Mungkin kau mau memberikan perintah. Pergi sajalah. Dan ajak juga saudara iparmu ini. Ayo. Baiklah. Aku pasti bisa mendapatkan yang satu ini. Apa kau selalu di sini? Bagaimana? Apa kau tidak punya kamar lagi? Aku punya kamar di toko. Tapi kau jarang di sana. Aku rasa kau juga perlu kamar di sini. Kau adalah Ali Kemal Keviolgu. Aku tidak perlu kamar. Kenapa? Karena aku harus memperhatikan semua pekerja. Mereka itu tidak pernah bekerja dengan baik. Kau selalu di sini. Kau pasti lelah berjalan terus. Usia ayahku belum terlalu tua, tapi dia tidak ada di situ. Dia ingin menyiapkan kamar untukku, tapi aku bilang, kalau aku ada di dalam kamar, lalu apa yang dikerjakan para pekerja? Iya, memang benar. Oh iya, Ali Kemal. Apa nanti malam kita akan pergi? Pergi kemana? Entahlah, tukung kafe atau yang lainnya. Kita bisa minum-minum di situ. Bagaimana kalau nanti malam? Baiklah. Tipe kelima, situasi pribadi seseorang yang disatukan dengan kelompoknya. Tipe ini sangat penting. Kita jangan buru-buru. Kita tidak menerima pekerja baru di kelompok kita. Ya, benar. Mungkin kita hanya menambah masa uji mereka. Iya, tentu saja. Kalau begitu, mulailah. Salam Tuan Oh ya, Yacin. salam. Apa rapatnya belum selesai juga? Baru saja selesai. Hari ini rapatnya sangat lama. Sekarang waktunya kenaikan gaji. Ya, ada yang akan dinaikkan gajinya. Dan ada juga yang akan dipecat. Ya Tuhan, apa yang kau katakan? Halo? Sekarang juga? Baiklah, tunggu sebentar. Ada masalah dengan kan? Sama sekali tidak punya nurani. Mereka memanggilku Beno. Ya, mereka pasti akan memecatku. Jangan bicara begitu, Syahrazad.
Pagi ini aku meminta tambahan waktu pada Tuan Onur. Lalu, dan dia marah. Kau berikan ini pada Nona Selin. Oh ya, sebentar. Bisakah kau bawakan catatan iklan yang akan kita berikan pada agen? Sudah aku bawa, Tuan. Ternyata ada di sini. Aku tidak bisa berpikir lagi. Tuan Ismail, Sudahkah Nona Sehrazad? Tunggu sebentar ya. baiklah. Mereka harus tempatkan simbol penjualan di sini. Baiklah. Ada lagi? Tidak, semuanya beres kecuali yang satu itu. Apakah ada masalah? Bulan masa percobaanmu telah selesai. Benar. Awal bulan depan kau diangkat sebagai kepala tim. Apa? Sekarang kau bagian dari tim baru. Gajimu akan ditetapkan sesuai dengan kedudukan barumu. Benarkah? Ini uang gajimu, lihatlah. Selamat untukmu Nona Sehrazad. Kini kau bagian dari perusahaan minyak. Terima kasih, Tuan. Aku butuh tanda tanganmu. Di mana? Di sini. Tanda penghargaan dari penemuan arsitek Khalid Muna. Penghargaan penting? Apa maksudnya? Kami dapatkan proyek besar karena hal itu. Sehrazad adalah arsitek termuda yang mendapatkan penghargaan itu. Luar biasa. Sampaikan salamku untuk gadis itu. Apakah dia orang Turki pertama yang mendapatkan penghargaan itu? Ada orang Turki lainnya yang pernah dapat. Dia gadis arsitek Turki yang pertama. Kalau dia tidak membantu, kita tidak akan mendapatkan proyek di Dubai. Ya, itu benar sekali. Apa kau berbuat baik pada gadis itu? Dia sudah banyak membantumu. Kami ikutkan dia di tim. Apalagi yang bisa kita lakukan? Gaji dia juga ditambah. Tapi sayang, kau selalu menghargai orang yang sukses. Itu bukan balas budi. Ferry, dia berkata benar. Dia akan segera mendapatkan tawaran bagus. Kalian akan kehilangan dia. Aku sangat peduli pada gadis itu. Undanglah dia pada pertemuan pekerja hari ini. Aku mau menemuinya. Apa yang dilakukan kepala proyek di rapat para karyawan, Ibu? Ini bukanlah pertemuan para petugas keamanan. Kita bisa bertemu begitu saja. Kita lihat saja nanti. Maaf, Hakan. Aku membuatmu menunggu begitu lama. Tidak, aku baru datang. Di luar udaranya dingin, makanya aku menunggu di sini. Setelah meninggalkan rumah sakit, aku tidak bisa menemukan taksi. Bagaimana, Kan? Dia baik-baik saja. Dalam beberapa hari dia akan pindah kamar. Benarkah? Karena itulah kau terlihat senang. Ini adalah hari yang sangat baik, Hakan. Aku sudah dapat pekerjaannya. Berita luar biasa. Gajiku juga dinaikkan. Sekarang rasanya aku bisa bernafas lagi. Duduklah. Ya, Sehrazad, aku tidak heran. Kau sudah menantikan pekerjaan itu lama sekali. Akhirnya aku mendapatkannya. Kalau aku jadi bosmu, aku akan sangat memperhatikanmu. Kau adalah temanku. Hakan, aku akan kembalikan uangmu secepat mungkin. Sudahlah, siapa yang menyuruh mengambilkan uang itu? Sudah terlambat. Kurasa karena itulah mataku sudah mengantuk. Kita pulang sekarang? Tentu saja, terserah. Baiklah kalau begitu. Onur, ayo kita ke klub. Malam begini? Baru jam 10. Baiklah, ayo. Ayo. Apa tamu-tamu almartamu sudah datang? Besok mereka baru datang. Kita ajak mereka jalan-jalan. Kau mau ke klub? Kau harus tidur cepat. Jangan sampai merasa mengantuk besok. Baiklah, Ibu. Iya, Benu.
Selamat malam Tuan Karim, aku merepotkanmu saat ini, maafkan aku. Tidak apa-apa, Beno. Apa ada masalah? Iya, kau lupa memberikan aku CD yang kita kerjakan hari ini. Oh, benarkah? Iya, itu benar. Aku pikir sudah kuberikan. Belum, aku berpikir untuk mengerjakannya hari ini. Mungkin aku datang saja dan mengambilnya darimu, Tuan. Kebetulan, Beno. Tidak bisa. Oh, berarti hari ini aku tidak bisa bekerja. Istirahatlah malam ini. Tidak apa-apa. Baiklah. Kalau begitu, selamat malam. Malam. Ini pekerjaan yang sangat menarik, Syarajat. Kau hanya perlu kerjakan sedikit data-datanya. Benarkah? Terima kasih banyak, Hakan. Saranmu sangat berguna untukku. Yang punya aku tanpa susu, kan? Iya. Apa yang biasa kita beli saat kita punya uang? Coklat pahit. Coklat pahit. Coklat pahit. Ahmed akan selalu bicara begitu. Kadang-kadang aku merasa sepertinya dia masih hidup. Serasa dia akan kembali, dan kami bertiga akan bersama kembali. Ada apa, Nadide? Aku mimpi siang hari. Apa kau sedang menghitung kapan cucumu akan lahir, ha? Kapan kau mau pergi untuk periksa rutin? Rencananya hari Rabu, kalau tidak ada halangan. Oh, begitu. Kau sudah cari tahu bagaimana wanita itu mendapatkan uang? Kau yang benar saja. Bagaimana aku bisa tahu? Apa aku harus bertanya dia? Aku harus menelponnya. Rasanya aku bisa gila. Wanita itu tidak punya orang tua, dia hidup sendirian. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkin dia pinjam dari orang lain. Kau jangan membuatku tertawa. Saat ini siapa yang mau meminjamkan uang sebanyak itu? Apa ayahmu tidak ingin cari tahu? Aku tidak tahu, tanya saja padanya. Pasti dia yang berikan dan merahasiakannya dari kita. Untuk apa dirahasiakan? Dia takut padamu? Apa kita tahu apa saja yang dikerjakan oleh ayahmu? Kita juga tidak tahu berapa harta yang dimilikinya. Apa yang kau bicarakan, Fusun? Menurutmu apa saja yang dikerjakan Burhan? Tidak, Ibu. Maksudku ayah berbisnis. Maksudku ayah jangan sampai sakit. Ayah kan sekarang sudah tua. Jika dia jatuh sakit, kita tidak akan tahu berapa banyak harta yang ayah miliki. Jangan khawatir. Orang yang seharusnya tahu sudah mengetahui hal itu. Ali Kemal, beritahu istrimu untuk tidak ikut campur masalah ini. Tapi ibu, apa istriku salah? Bagaimana kalau ayah yang memberikan uangnya? Kuharap dia memberikannya, supaya aku bisa tidur dengan tenang. Dengarkan kata-kata ibumu, Nak. Jangan bertengkar dengan ayahmu karena soal istrimu. Kau akan menanggung akibatnya. Kau tidak boleh seperti itu, ayo makan. Aku tidak mau makan, aku ingin menunggu ibu. Ibumu nanti segera datang. Ayo buka mulutmu. Tapi kita ada di kamar yang berbeda. Bagaimana kalau ibu tidak bisa mencariku? Jangan khawatir, ibumu bisa mencari dimanapun kau berada. Ayo buka mulutmu. Berapa umurnya sekarang? 4? Sebentar lagi 5 tahun. Kami pindahkan dia ke kamar tepat pada waktunya. Dan kita akan merayakan pesta ulang tahunnya di sana. Tentu saja, kenapa tidak? Ayolah, sedikit saja. Sayang, Ibu, anak ibu. aku sudah sembuh sekarang, Bu. Tentu saja, sayang. Bukankah ibu sudah bilang kau pasti sembuh?
Apa tidak ada disiplin saat makan di rumahmu, Gali? Setauku siapapun tak akan makan di sini sebelum orang tua duduk di meja makan. Maafkan aku, Paman. Maafkan? Baiklah. Kau harap kau tidak membuang roti basinya? Tentu saja tidak. Ayo Gali, sekarang kau boleh makan. Aku akan menunggu adikku. Kalau kau izinkan, aku mau ke bagian lain dari kota ini, Burhan. Menantunya Nyonya Nasire akan segera dioperasi. Aku mau ke sana membesuknya. Apa dia kritis? Apakah kau butuh kendaraan? Sampai ke Bapak tidak ada pelabuhan. susu. Sayangku, ayo makan sarapannya. Aku akan naik taksi. Ibu, susunya mana? Mana susu cucu-cucuku nih, Matt? Sebentar aku bawakan. Mereka harus minum susu agar lebih cerdas. Hah? Iya. Iya. Nanti sore ibu akan datang kah? Tentu saja ibu akan datang, sayang. Ibumu ada kejutan untukmu. Iya. Tapi hanya kalau kau makan dengan pintar. Benar kan, Bu? Tentu saja. Anakmu adalah anakku juga, Sehraza. Jangan khawatir, kau pergilah bekerja. Biarkan dia denganku. Dia akan aman di sini. Semoga Tuhan membantumu. Apa? Semoga Tuhan membantu kita semua. Maksudmu dia membantu kita? Ayo kita makan sarapannya. Sarapannya enak sekali ya. Ayo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kau menemukan? Dia sudah dipindahkan ke kamar biasa? Iya. Aku ikut senang untukmu. Terima kasih, Beno. Setelah 3 minggu aku baru bisa memeluk anakku. Aku sangat merindukannya. Oh, bajumu bagus sekali. Ini sangat cantik. Kenapa ada di sini? Malam ini kau ada acara? Para almartan telah tiba. Kita ada makan malam untuk bisnis. Dan kau juga akan pergi. Aku harus pergi. Sehrazad, apa menurutmu bajuku terlalu berlebihan? Tidak, biasa saja. Apa menurutmu Tuan Karim akan berpikir? Berpikir apa? Ini acara makan malam bisnis yang serius, mungkin agak berlebihan. Tentu saja tidak, Beno. Tenanglah. Para almartan ada di hotel. Kemarin mereka datang, kami tinggalkan pekerjaan lapangan untukmu. Hari ini mereka mau jalan-jalan ke Istanbul. Kau sudah bicara pada pemandu jalannya? Aku baru saja bicara. Mereka akan jemput tamu-tamu kita dari hotel. Mereka akan ke Istana Dolmabahce pada jam 11. Dia sangat beruntung. Ya, mereka sedang bekerja dengan perusahaan Binyapi. Harus ada perbedaan. Waktu ke Astana, tidak ada yang peduli kita seperti ini. Ini benar-benar tidak adil. Reservasinya sudah ditetapkan untuk malam Oh, ini. baguslah. Bagus. Kau tidak menyukainya? Aku menyukainya, tapi kupikir agak berlebihan. Tidak apa-apa, itu cukup bagus. Boleh aku beli yang satunya lagi? Beno, semua orang akan menganggap kau sudah mengadakan makan malam bisnis untuk yang pertama kali. Kau benar, aku berlebihan. Ada yang kau suka? Entahlah, rasanya aku ingin membeli seluruh isi toko ini. Iya, itu benar sekali. Oh ya ampun, coba lihat ini lucu sekali. Permisi, bisakah ini dibungkus dengan kertas kado? Oh ya, baiklah. Beno, apa yang kau lakukan? Aku mengajakmu kemari bukan untuk membeli hadiah buatkan. Tolong bisa lebih cepat lagi. Aku harus ke salon. Lihat rambutku ini. Permisi ya, sebentar. Gali, ini. Hatta yoğurdu bile saklamakta kullanılan çok ilginç bir tat. Bunun benzerlerini ben Çin'de uzak doğuda gördüm. Aku harap hari ini kau juga ke pabrik. Kenapa kau harus pergi? Di sana kan tidak ada tempat duduknya. Paman Burhan tidak menyukaiku. Ya ampun, kenapa dia begitu? Aku tidak tahu. Dia mulai memerintahku. Bawakan ini dan bawakan itu.
Itu memang kebiasaannya. Dia suka memerintah orang. Oh ya Kak, bagaimana kau bisa tahan semua ini? Aku tidak pernah pedulikan itu. azalan bir saklama kabı Gali, söğüt ağacından yapılıyor. kau bisa tunggu di sini sebentar? Jangan salah paham dulu. Bukan itu maksudku. Harusnya kau tinggal di sini. Uzun bir süre bozmadan, Kenapa begitu? mayalanmadan saklaması Aku kesepian, Gali. Sungguh, aku merasa sangat kesepian. Semua orang memojokkan aku. Ali Kemal tidak ada gunanya. Aku harus selalu menghadapi mertua ayahku yang pelit dan ibu mertuaku yang kejam. Jangan pergi. Temani aku di sini. Bagaimana aku bisa tinggal? Entahlah. Kita akan cari jalan keluar. Mau kemana dia? Gali, panggil Nimet saja kalau kau merasa lapar. Dia akan memasakkannya untukmu. Malam aku baru kembali. Baik Bibi Nadide. Ibu? Ibu cantik sekali. Ibu mau kemana? Menantunya Agernasi akan dioperasi. Dia mau ke sana. Oh, aku juga mau ikut. Tunggu aku sebentar. Aku sangat menyukai mereka. Lain kali saja kita pergi bersama. Jangan tinggalkan adikmu sendirian. Tenang, dia bisa sendirian. Ya, baiklah. Kalau dia ingin menemui Agernasi, kenapa aku tidak boleh ikut? Bagaimana penampilanku? Benu, kau kelihatan cantik. Sayangku, kau cantik sekali. Kau terlihat cantik hingga siapapun yang melihatnya akan mengira kau akan pergi menemui pacarmu. Apa ini sangat berlebihan? Tidak sayang, tidak berlebihan. Kau sangat cantik. Apa itu salah? Terima kasih, Sehrazad. Kapan kau akan pergi menemuikan? Jika Tuan Onur sudah pergi, dia menegur lagi kalau aku pulangnya jam 6. Aku akan pergi setelah dia pulang. Jangan membuat anakku menunggu lama. Aku akan memberikan ini agar dia pikir aku bekerja keras hari ini. Semoga kau beruntung. Terima kasih. Itu kancing baru? Kau menyukainya? Bagus sekali. Di mana kau membelinya? Di Berlin. Kau punya berapa pasang? Kira-kira 178 buah. Luar biasa. Orang lain mengumpulkan perangko, tapi kau... Memangnya aku tukang pos. Mengumpulkan perangko sudah kuno. Masuk. Selamat malam. Tuan Onur, kau mau melihat versi yang terbaru? Apa kau mau lihat sekarang? Besok saja kau lihat. Sebentar lagi kita pulang. Baiklah, terserah kau saja. Aku masih bekerja sedikit lagi. Sudah tidak ada waktu lagi. 10 menit lagi kau harus bersiap-siap. Aku harus bersiap-siap. Nurhaya tidak memberitahumu. Memberitahu apa? Kau akan ikut makan malam bersama para Almartan. Tidak, aku tidak diberitahu. Mungkin dia lupa. Bersiaplah, sebentar lagi kita berangkat. Kalau aku tidak ikut? Kenapa? Aku tidak ada hubungannya dengan proyek Almartan. Tapi itu proyeknya perusahaan Binyapi, Nona Sehrazad. Karena kau adalah arsitek pemenang penghargaan dari perusahaan Binyapi. Benar kan? Nenekku, Katakan lagi. nenekku. Sayang, Nenek jangan menangis. nenekmu ini bisa memberikan nyawanya untukmu, cucuku sayang. Semoga Tuhan memberikan hidupku ini padamu. Ayo kita pergi sebentar. Nenek tidak akan pergi kan? Nenek akan di sini. Nenek tidak akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padamu. Kapan ibuku akan kembali ke sini? Sebentar lagi dia datang.
Dia akan memberikanmu hadiah yang sangat bagus. Kita akan tiup lilinnya dan makan kue. Kemudian kita bernyanyi. Cepatlah sembuh, anakku sayang. Kita akan bermain kembali. Cepatlah sembuh, anakku sayang. Kita kembali akan bermain. Aku percaya proyek ini akan bagus untuk kalian semua. Kita akan membangun banyak pabrik dan menara. Kau lancar sekali berbicara bahasa kami. Kau belajar di mana? Aku belajar di Baku. Kami berada di kelas yang sama. Kau juga seorang insinyur. Tuan Karim juga seorang insinyur. Oh, benarkah? Aku belajar ekonomi. Di Amerika? Di Boston. Aku dapat sarjanaku di New York. Benarkah? Aku sangat suka New York. Jadi maksudmu gadis-gadis ini adalah arsitek yang terbaik di negara ini? Begitu? Seperti itulah. Nona Sehrazad adalah gadis termuda yang pernah mendapatkan penghargaan Khalid Muna. Oh, selamat Nona Sehrazad. Kau berhasil di usia begitu muda. Terima kasih. Ibu harus datang. Aku ingin ibu. Dia pasti datang, nak. Tapi kau jangan membuatku sedih. Aku ingin bertemu ibuku. Nenek. Oh, cucu kesayangan nenek. Aku ingin ibuku. Ibumu pasti datang kalau pekerjaannya sudah selesai. Jangan membuat dirimu lelah, sayang. Dia belum datang? Belum. Kau akan dapat kue ulang tahun, kan? Kau juga akan dapat hadiah ulang tahun, sayang. Aku hanya ingin ibuku. Ibumu akan datang. Kenapa ibu belum datang Karena juga? dia sedang bekerja. Kami putuskan untuk kuliah bersama di Amerika. Lalu Tuan Karim berubah pikiran dan dia belajar di Jerman. Aku pergi ke Berlin saat liburan musim semi. Aku suka kota itu. Rasanya itu kota tercantik di Eropa. Bukankah begitu? Benar. Berlin itu kota yang tercantik. Ayolah, bila dibandingkan Praha dan Paris. Kota-kota itu juga cantik. Tapi kota itu tidak memiliki jiwa seperti kota Berlin. Benar begitu kan, Beno? Iya, itu sungguh menarik. Aku belum pernah melihat kota yang lebih bagus dari Berlin. Ya, Nona Beno kenal kota Berlin dengan baik. Dia bertahun-tahun bekerja di sana. Bagaimana pendapatmu, Sehrazad? Maaf, Apakah menurutmu Berlin kota yang tercantik? aku belum pernah pergi ke Berlin. Suatu hari kita akan ke sana. Kita akan adakan banyak rapat lagi. Tapi pertama kita akan ke Dubai. Dia belum kembali juga. Kami sangat khawatir. Tidak, ibuku tidak biasa memakai ponsel. Dia tidak bawa ponselnya. Aku akan menyuruh dia bila dia sudah kembali. Baiklah, semoga cepat sembuh. Tentu saja. Salamku juga. Kata mereka pengantin Agir Nasli pergi masih lama. Itu artinya masih terlalu cepat. Dia akan segera datang. Ali Kemal kok orang yang sangat santai. Sudah malam begini katamu masih terlalu cepat. Dia pergi sudah lama. Kalau terjadi kecelakaan bagaimana? Bagaimana, Ayah? Ayah mau kemana? Kita akan makan malam, Ayah.
Sudah kuduga dia pasti meninggalkan pesta lebih cepat. Tadi aku menelponnya untuk memastikan apa dia benar pergi ke sana. Kenapa? Kenapa kau berpikir begitu? Aku sudah lapar, ayolah. Tunggu sebentar. Demamnya naik, Tuan Ali. Coba periksa gula darahnya. Baik, Bawakan Dok. es batu. Kita harus menurunkan demam pasiennya. Iya, iya. Cepatlah. Cucuku. Cucuku. Cucu. Lepaskan bajunya. Cepatlah, cepat. Tolong aku. Ya, bagus. Beberapa tahun lalu, aku berada di Baku. Kotanya sangat indah. Rasanya tidak bisa percaya. Sangat indah dan murah. Aku membeli sesuatu. Kau di mau sana. kemana? Ya, memang banyak barang-barang murah di Aku sana. mau cuci tangan. Kau tahu, telur ikan sangat mahal di sini. Lalu apa yang kau lakukan? Sebenarnya harganya lebih mahal di sana daripada di sini. Apa kau suka telur ikan? Tidak terlalu. Onur yang sangat menyukainya. Kami memberikannya untuk dia. Kalau tahu begitu aku bawakan untukmu. Telur ikan Hazar adalah yang terbaik. Kau bisa bawakan. Kita akan sering bertemu lagi. Bawa alat pengukur suhunya. Gosok terus. Ayo cepat. Ayo cepat, gosok terus dengan es. Iya, Dok. Ayo cepat. Cepat lakukan. Iya, Dok. Ayo jangan buang waktu. Iya. Suhu panasnya belum turun juga. Selamatkan cucuku. Berapa suhu badannya sekarang? Sedang aku periksa. Sudah turun? Belum, Dok. Ayo cepat, tolong gosok terus dengan es. Iya, Dok. Berapa suhu badannya sekarang? Sedang aku periksa, Dok. Cepat bantu aku. Bagaimana perkembangannya? Tidak, Dok. Belum ada. Bagaimana ini? Aku harus bilang apa? Sekarang berapa suhu badannya? Tinggi, Dok. Selamatkan dia. Apa sudah turun? Belum.